Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin bil qasim amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa bisahadin tasil ila al-mu'allif nafa'ana bihi wa ulamihi fid darin amin. Ila an qala wa la tashab jahilan la yarda an nafsihi khairun laka min an tashaba aliman yarda an nafsihi fa ayyu ilmin li alimin yarda an nafsihi wa ayyu jahlin li jahilin la yarda an nafsihi. Faidatu suhbah innama hiya ziyadah fil hal wa adam nuqsan fiha hasba ma ya'ti al-kalam alayhi inda qawlihi wa la tashab man la yanhaduka haluh wa la yadulluka ala Allahi maqaluh. Fa suhbatu man yarda an nafsihi wa in kana aliman syarrun mahad wa la fa'idata fiha li'anna ilmahu ghairu nafi' lahu wa jahluhu alladhi awjaba ridahu an nafsihi sara ghayat ad-darari wa ka'annahu إثباته هذا العلم الذي يريه عيبه حتى لا يرضى عن نفسه. لا علم عنده وصحبة من لا يرضى عن نفسه وإن كان جاهلا خير محض فيها كل الفائدة لأن جهله غير ضار وعلمه الذي أوجب له عدم رضاه عن نفسه نافع غاية النفع وكأنه إذ حصل له هذا العلم لا جهل عنده. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Akhwani abna abuya wa abna abuya Hasan wa abna abuya Zain, hafizakumullah. Khusus Ami Husain bin Ali Baharun, Habib Ahmad Al-Jufri, Ustaz Al-Kiai Mutahhar Hasan Basri wa kafati akhwani wa ashabi, hafizakumullah wa ra'akum wa radiyabikum. Alhamdulillah, pada malam ini seperti biasanya kita bisa melaksanakan rutinitas walaupun kita menunjukkan 1 minggu, karena minggu depan belum tentu ada gantinya, sehingga kami ingin tetap terlaksana, sehingga mau tidak mau kita majukan. Padahal kalau seumpama al-fakir tidak bisa, nanti insya Allah ada Ustaz Qaim, ada Habib Ali Baharun, dan ada para asatidzah yang lainnya. Tapi alhamdulillah bisa dimajukan karena memang bulan ini Kamisnya itu ada 5. Jadi seperti biasa insya Allah, dan kita ketemu di bulan Rajab yang akan datang insya Allah fi khairin wa afiyah. Masih saja kita membahas terkait dengan hikmah, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran atau fi asar, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa diberikan hikmah, maka berarti dia itu telah mendapatkan karunia yang terbesar, yang terbaik. Jadi hikmah seperti kami jelaskan pada pelajaran yang lalu, hikmah itu akan muncul pada hati seseorang yang diridhoi oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, yang sudah bisa mengalahkan hawa nafsunya, sehingga kemudian dengan sendirinya supaya tetap bersumber dan bercabang daripada wahyu yang Allah turunkan kepada para nabi, maka Allah tetap turunkan waridat tersebut, tapi bukan berupa wahyu, tapi berupa ilham. Maka hikmah-hikmah semacam ini adalah sebuah ilham yang Allah ilhamkan kepada para awliyanya. Di antaranya adalah wala antashab jahilan la yarda an nafsihi khairun laka min antashab aliman yarda an nafsihi. Fayu ilmin di alimin yarda an nafsihi wa yu jahlin jahilin la yarda an nafsihi. Ini lagi-lagi hikmah yang menyinggung kita semuanya, mengingatkan kita semuanya, serta memberikan arahan kepada kita semuanya untuk supaya senantiasa mengamalkan
punya. Sebagaimana disebutkan di sini, engkau berteman dengan orang bodoh tapi dia itu tidak ridho dengan dirinya, lebih baik daripada berteman dengan orang yang alim tapi dia itu ridho dengan dirinya. Karena dianggap tidak punya ilmu bagi orang alim yang ridho pada dirinya. Dan sebetulnya bukan kebodohan kalau orang bodoh itu tidak ridho kepada dirinya. Jadi artinya nafsu ini, inna nafsa lamaratun bisu, selama belum masih terbina, terkendalikan, maka tetap kita akan berjuang. Dan perjuangan itu sebagaimana jelaskan pada pelajaran yang lalu sangatlah besar, dahsyat, ya. Bahkan diibaratkan oleh Nabi SAW dengan jihadul akbar. Sehingga kalau kita itu belum berniat atau belum buka medan peperangan, maka jangan berharap kita itu sudah termasuk yang tunduk atau mengendalikan nafsu kita. Jadi harus ada peperangan itu. Dan kita semua tahu kapan peperangan itu terjadi, sehingga kita masing-masing bisa menilai diri masing-masing, kita sudah berperang atau tidak. Berperang itu namanya mujahadah dan riyadhah nafsiyah. Ketika seseorang itu menganggap dirinya itu bukanlah musuh, berarti itu adalah pertanda kebodohannya. Dan ketika seorang itu menganggap dirinya itu musuh yang harus diwaspadai, maka berarti dia itu adalah orang yang berilmu, walaupun dia itu nggak punya ilmu. Sedangkan yang menganggap dirinya itu tidak berbahaya, bahkan dia itu senang dengan dirinya, tidak ada curiga kepada dirinya, tidak ada kewaspadaan kepada dirinya, berarti dia itu adalah orang bodoh walaupun dia punya ilmu. Kenapa demikian? Jangankan kita, Nabi kita Muhammad SAW hampir dikatakan di dalam riwayat hadisnya itu disebutkan setiap pagi berjumpa dengan para sahabat-sahabatnya, itu beliau berpesan kepada mereka semuanya, tolong jangan sampaikan kepadaku terkait dengan sahabatku yang tidak baik, karena sebenarnya sesungguhnya aku ingin sekali bertemu dengan kalian semuanya, tapi dalam keadaan hatiku ini bersih. Nah itu Nabi sampai akhir umurnya masih tetap berjuang. Jadi begitulah para awali. Jadi Allah Ta'ala cukup sebagai peringatan bagi kita bahwasanya ini ada sesuatu yang urgen untuk kita itu pikirkan, di mana Allah Ta'ala firman, wa may ya'man makrallah illa al-qaumul fasirun. Dan barang siapa yang merasa aman dengan makarnya Allah, berarti dia itu adalah termasuk golongan yang rugi. Jadi artinya makar Allah itu sampai kapan? Sampai kita meninggal dunia. Jadi tambah ke depan berarti tambah berat, bukan berarti tambah ke depan berarti tambah lemah, tambah ringan. Tidak, tambah ke depan tambah berat. Berarti tahun ini ujian kita lebih berat daripada tahun kemarin. Abu Yahya Hasan selalu menjelaskan, mengibaratkan hal ini di masjid ketika memberikan wejangan kepada kita semuanya, rahimahullah rahmatul abrar. Beliau selalu katakan, lihat itu pohon, tambah tinggi maka tambah kencang anginnya, tambah pendek tambah kurang kencang anginnya. Begitulah kita, ketika seorang itu sudah tambah tinggi makomnya, tambah tinggi derajatnya, maka yang datang itu bukan lagi setan-setan kecil. Yang datang itu akan berupa setan-setan yang kelasnya itu sudah bukan kelas teri lagi, tapi kelas kakap, yang kemudian berduet untuk menjerumuskan kita dengan nafsu. Jadi nafsu itu sebenarnya sesuatu yang lebih berbahaya daripada setan, karena setan itu datang dari luar, mudah untuk dicurigai, sebagaimana kita bercuriga kepada musuh kita yang datang ke rumah kita, karena dia datang dari luar. Ini orang asing datang, jangan-jangan ini orang yang tidak baik, jangan-jangan aja, sehingga kita sudah menaruh kewaspadaan ketika kita melihat ada orang asing di rumah kita. Tapi masalahnya, ketika kita mendapatkan musuh di dalam keluarga kita sendiri, di dalam rumah itu kita sendiri, itu yang berbahaya, karena itu yang disebutkan dengan musuh dalam selimut. Itu
Ini masalahnya bukan musuh dalam selimut, tapi musuh itu berada di dalam diri kita sendiri. Bisa jadi keputusan kita, gerakan kita, ucapan kita itu dari nafsu. Nah, sehingga jadi kalau semua kita tidak benar-benar mengedepankan Allah dan Rasulnya dan menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai raja dari semua tindakan kita, maka berbahaya kepada kita. Nah, karena apa? Karena bisa meniadakan keuntungan yang bisa kita dapatkan. Nah, oleh karena itu maka kenapa Nabi SAW mengatakan berikan jabatan itu kepada yang tidak mau jabatan, dan jangan berikan jabatan itu kepada orang yang berkehendak, berkeinginan, bahkan rakus kepada jabatan, jangan. Nah, kenapa? Karena kalau sudah jabatan itu diberikan kepada orang yang tidak mau, berarti dia itu sudah menguasai dirinya. Ketika jabatan itu diberikan kepada orang yang mau, berarti dia belum menguasai dirinya. Selama dia itu masih belum menguasai dirinya, maka orang semacam itu akan labil jadinya. Tapi ketika dia itu sudah menguasai dirinya, maka dia tahu, bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil, yang berbahaya dengan tidak berbahaya. Oleh karena kita lihat bagaimana Imam Syafi'i radhiyallahu anhu warḍah, beliau itu sampai keluar dari Baghdad dengan sembunyi, diam-diam, tiba-tiba sudah berada di Mesir. Kenapa? Karena sudah tersiar kabar dan isu bahwasanya beliau akan dijadikan sebagai seorang qadhi. Kalau sekarang ini Mahkamah Agung di Indonesia gitu, atau itu pada waktu itu di Iran. Dia tidak mau. Kemudian dia pergi karena sudah tidak mungkin lagi dia itu menghindar daripada keputusan raja pada saat itu, maka dia itu keluar dengan sembunyi-sembunyi. Kan beda dengan kita gitu. Oleh karena kata Imam Syafi'i, man tawallal ghadab faqad qatala nafsu, barang siapa yang ia tawallal ghadab maka berarti telah membunuh dirinya sedikit demi sedikit dengan pisau yang tumpul. Jadi suatu waktu bakal mati, tapi sedikit demi sedikit gitu. Artinya apa? Sesuatu yang sangat membahayakan. Kalau seumpama memang kita bisa tidak mau tapi dipaksakan, insya Allah kita waspada. Tapi kalau kita mau tanpa ada penolakan di awal, nah itu yang berbahaya. Oleh karena itu maka untuk mengoreksi diri kita ini termasuk yang mau atau tidak mau itu sulit sekali. Dalam zaman Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau ini termasuk orang yang dituakan, orang yang dialimkan, orang yang ditokohkan, orang yang di super spesial, jadi super segala-galanya ya, karena kemuliaan yang Allah berikan kepada dirinya sangat luar biasa, sehingga dia merasa tidak ada satu orang pun yang bisa menampakkan dan membuktikan akan kesalahan dan juga aib dan kekurangan, sehingga di saat itulah maka dia memutuskan untuk lari dengan cara diam-diam. Kenapa demikian? Karena dia khawatir kepada dirinya. Nah, ini termasuk orang yang tidak merasa bahwasanya dia itu aman dengan dirinya, dia tidak ridho dengan dirinya. Nah, ini termasuk yang seperti itu. Nah, kalau orang yang tidak merasa aman dengan dirinya, maka dia adalah orang yang mengamalkan dengan ilmu. Tapi kalau orang yang merasa aman dengan dirinya, maka dia adalah orang yang bodoh, walaupun dia orang alim. Bangun malam, sudah bangun dia, sudah bangun. Baik itu dengan alarm ataupun dengan kebiasaan yang dia bangunkan. Maksudnya mereka tidur, enggak, aku nggak tidur, bangun. Karena dia melawan. Artinya melawan itu tidak ridho pada dirinya, masih melawan dia, berarti tidak ridho pada dirinya. Ketika dia sudah tidak ridho pada dirinya, berarti dia sudah termasuk orang yang mengamalkan dengan ilmu. Tapi kalau ketika ridho dengan dirinya, diikuti semua keinginannya, itu yang berbahaya. Oleh karena itu maka pahami benar-benar yang semacam ini bukan hanya ilmu yang terkait dengan anak ibtidaiyah atau anak sanawiyah atau bahkan anak aliyah, tapi kita ini memerlukan ilmu yang semacam ini dan seorang mursyid yang menunjukkan kepada kita apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita tinggalkan sampai kapan, sampai kita meninggal nanti. Fala budda min syai'in tasiru bi sayrihi. Jadi harus ada seorang syekh yang terus akan menunjukkan kepada kita jalan yang terbaik bagi kita. Dia jangan merasa sudah nggak ada lagi yang lebih alim dari saya sudah yang paling alim, saya yang lebih pintar, saya sudah, itu sudah. Jadi harus kita itu menganggap satu orang adalah
guru kita, sehingga orang itu nanti ketika kita itu merasa ada kekurangan, merasa tidak pasti, maka kita akan kembali pada dirinya dan kita akan merasa terus diawasi oleh dia. Nah itu semacam itu harus kita terapkan. Makanya selalu Abu Yazin, Al-Fakir dan Abu Hasan semuanya menyampaikan bahwasanya di antara wasiat guru-guru kita, baik itu Abu Habib Sayyid Muhammad bin Malik rahimahullah, Salim Syatiri, begitu pula Habib Zain bin Ibrahim Smith, beliau selalu berpesan pada kita, mazilta thaliban, masih saja kamu itu sebagai seorang thalib. Sampai kapan? Sampai kita meninggal sebagai thalib. Kenapa? Karena thalibul ilmi, ya, thalibul ilmi sebagai predikat thalibul ilmi itu merupakan sebuah kemuliaan yang luar biasa karena masih niat belajar. Tapi kalau sudah dia itu masih thalibul ilmi, berarti dia itu merasa dirinya sudah di atas rata-rata, sehingga tidak ada lagi niat untuk mencari ilmu. Ketika sudah tidak ada lagi niat mencari ilmu, sudah tidak ada lagi pahala yang didapatkan. Man kharaja li talabil ilmi kharaja mujahidan fi sabilillah. Terkait dengan keutamaan orang mencari ilmu itu sudah ada, rugi dia. Sehingga katakan saya nanti anak boleh sampai kapanpun. Jadi Imam Syafi'i ketika bertemu dengan seseorang yang dia tidak tahu dari kebesarannya, ketika ditanya dari mana, dari anak boleh, bukan nasyur, bukan orang yang alim, tidak. Aku adalah seorang santri. Jadi yang demikian itu untuk mereka yang merasa dirinya itu masih musuh, mudah sekali dia akan mengatakan demikian. Karena maksud dia itu mengucapkan demikian untuk bikin marah nafsunya. Setelah marah, stroke nafsunya, mati. Nah, tapi kalau kita biarkan nafsu kita merajalela, apa saja yang diinginkan diikuti, kita tidak melawan, kayak sebagainya, itu yang berbahaya. Oleh karena kalau kita itu mau membedakan siapa di antara kita yang termasuk melawan atau tidak, tinggal kita lihat bagaimana kita merespon semua walidat. Walidat itu yang datang pada kita, baik ucapan, keadaan, maupun tindakan daripada orang lain di luar sana. Keadaan baik itu istri, anak, dan sebagainya. Bagaimana kita meresponnya? Kalau kita merespon secara spontan, berarti itu adalah orang yang dikendalikan nafsu. Tapi kalau kita tidak mengendalikan, kecuali setelah kita berpikir dulu, diam, dan dia orang yang bisa mengendalikan dirinya. Itu saja, paling rendahnya, paling mudahnya untuk bisa membedakan antara orang yang bisa mengendalikan dirinya dan tidak bisa mengendalikan dirinya adalah bagaimana dia merespon. Kalau dia meresponnya cepat, berarti dia belum bisa. Tapi yang sudah ini neraca dan barometer yang semacam ini kita jelaskan pada kalian bukan untuk sudut orang lain, tapi untuk supaya kita ini termasuk orang yang berhasil dalam mengendalikan diri. Ciri-cirinya seperti itu. Jadi kalau kita itu tidak cepat-cepat merespon sesuatu yang terjadi pada kita, kecuali setelah kita bandingkan atau jadi meracakan kepada 4 neraca di Al-Quran, hadis Nabi, asal, dan juga kepada hati nurani. Atas tidak orang seperti saya melakukan semacam ini. Kalau nggak atas, tinggalkan. Dalam Al-Quran ada nggak? Dalam hadis ada nggak? Dalam asal salaf saleh ada nggak? Semacam ini. Ada, ikuti. Nggak ada, jangan. Tinggalkan. Nah, pertimbangan terakhir adalah hati nurani kita. Dan hati nurani tidak akan bohong pada kita. Nah, jadi itu saja. Oleh karena di sini teman itu sangat berpengaruh, lingkungan itu sangat berpengaruh. Anil mar'i la tas'al wasal an qarini. Jadi seseorang itu jangan bertanya terkait dengan dirinya, jangan. Dia gimana akhlaknya, tapi lihat temannya gimana. Jadi lingkungan di mana? Oh dia itu biasa berkiprah di antara para santri, insyaallah orang baik. Tapi kalau itu teman dulunya itu adalah orang yang tidak baik, maka pastikan dia itu orang tidak baik. Kenapa? Manjalas janas. Jadi siapa yang duduk bersama seseorang, maka itu akan sedikit demi sedikit lambat laun akan berubah seperti orang yang duduk bersama dia. Oleh karena itu maka hendaknya berhati-hati dengan kita itu duduk bersama mereka yang bukan sealiran dengan kita. Kenapa Habib Ali Hafiz Zainul Maulid ketika dia itu diminta oleh ayahnya kepada ibunya untuk tinggal di Makkah supaya dididik oleh beliau sendiri Habib Muhammad bin Husain,
Al-Hafsyi rahimahullah berat, maka beliau tidak izinkan bahkan untuk sholat Jumat saja tidak diizinkan. Tapi semuanya dilakukan di rumahnya. Bahkan diberikan bola untuk main di rumahnya saja supaya dapat terpantau. Tapi ketika seseorang itu sudah tidak terpantau, apalagi kita tidak tahu dengan teman-temannya, maka saya itulah itu sesuatu yang sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu kenapa Sayyidina Yakub alaihissalam seorang nabi, seorang rasul, anaknya seorang nabi, anaknya seorang rasul, tapi kenapa seperti beliau sampai bisa menangisi anaknya sampai buta matanya? Apakah itu berarti membutakan dirinya daripada melihat nur Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang lebih agung, sesuatu yang lebih mulia, sampai dia itu dibutakan dengan cinta kepada anak? Tidak, bukan seperti itu. Tapi dari saking cintanya saya kepada Sayyidina Yusuf, dia takut Sayyidina Yusuf ini lingkungnya di mana, berada di mana. Dia tidak tahu, padahal yang membentuk seseorang karakternya, ya, moralitasnya itu adalah lingkungannya. Dia nggak tahu sekarang lingkungannya di mana, siapa yang membentuk lingkungan itu. Nah, sehingga Pak, dia itu menangis karena itu. Dari saking cintanya, bukan karena berpisah dengan Nabi Yusuf, tidak. Tapi yang dikhawatirkan adalah bagaimana nilai keimanan dan ketakwaannya itu terbina atau tidak, atau justru sebaliknya. Karena itu jauh tidak dapat diawasi oleh ayahnya, maka kemudian dia itu hilang daripada peredaran, sehingga hilang keimanan, hilang ketakwaannya itu yang ditangisi oleh Sayyidina Yakub. Oleh karena lihat bagaimana Sayyidina Yakub memberikan wasiat kepada anaknya. Tidak ada wasiat Sayyidina Yakub itu kemudian bertanya kepada anak-anaknya, "Madza taquluna min ba'di?" Ya, atau fi ayyi makanin taskunun. Tidak, tapi madza taquluna min ba'di? Apa yang akan kalian sembah setelah aku nggak ada? Karena itu sesuatu yang mengkhawatirkan. Jadi keimanan dan ketakwaan itu sesuatu yang mengkhawatirkan, dan jadikan sebagai neraca untuk kita itu khawatir pada kita itu di situ letaknya. Bukan di dalam keselamatannya, bukan dalam masa depannya. Itu masa depan urusan kita, itu urusannya Allah masa depan. Tapi keimanan dan ketakwaan itu harus tetap terbina dan tetap ditempa. Sampai kapan? Sampai pada waktunya dia itu bisa sampai ke batas ainul yakin, baru sudah bisa dilepas. Walaupun tidak dipantau lagi, tidak dipandang lagi, beliau yang sudah bisa memantau seseorang atau bisa menjadi murabi akhirnya. Jadi oleh karena itu maka di sini kita berada di zaman yang sudah berbeda, zaman yang penuh dengan kemudahan, tapi justru kemudahan itu kita tinggalkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau dulu Imam Ali Zainal Abidin di zaman yang sangat sulit untuk menyampaikan dan memberikan kebaikan dengan cara diam-diam, maka beliau melaksanakannya. Bahkan tidak ada seorang pun yang mengetahuinya, bahkan istrinya, anaknya tidak ada yang tahu. Pernah ketahuan sekali oleh budaknya, dia membawa kalung yang biasa dibawa setiap malamnya. Maka kemudian si budak itu mendekat kepadanya dan berkata, "Kalian Imam, biarlah aku yang membawanya untukmu." Apa jawabannya? Biarlah aku yang membawa." Kalian Imam, aku adalah budakmu, engkau mau beli untuk apa kalau bukan aku mengambil kepadamu? Apa katanya? Ketika sudah dipaksa seperti itu, maka dia merasa tidak enak. Nah, itu orang soleh gitu. Sampai kepada budaknya pun dia merasa tidak enak. Subhanallah, sekarang seperti itu masih ada. Jadi baru-baru ini atau kemarin tempatnya 2 hari yang lalu ya, ada seorang yang ternama termasuk Sayyidul Qaul ya di Indonesia, murid daripada Abu Ya Maliki. Di mana beliau itu ingin menegur supirnya, tapi dia nggak bisa menegur supirnya, sehingga dia telepon kepada temannya, coba tegur supirku. Coba sampai segitunya. Karena apa? Dia punya perasaannya. Dia tidak berlaku dengan semena-mena, tapi dia berhati-hati. Dia tidak menganggap ini bawahannya, tidak. Tapi dia takut sampai dia menegur, akhirnya dia berubah, sehingga dia datang ke orang lain untuk supaya menegur. Itu kan sesuatu yang luar biasa. Nah, begitu pula Nabi Allah Yakub alaihissalam, itu yang terpikirkan oleh ketika
terbesit di dalam jiwa atau di dalam lintasan hati para nabi, para rasul, apalagi para mereka Nabi kita Muhammad SAW, sebagaimana sudah diungkapkan apa yang dirasakan mal faqru asyari, bukan hanya kepada keluarganya, kepada kita semuanya. Mal faqru asyari itu kenapa Nabi SAW mengatakan demikian? Harusnya kita harus amati, cermati, lalu kita teliti kenapa Nabi SAW mengatakan demikian. Karena Nabi SAW itu memikir kepada kita dan mencintai kepada kita melebihi daripada cinta kita pada kita. Kita kan melakukan sesuatu untuk kepentingan kita, tapi kita tidak pernah memikirkan bahayanya untuk kita. Nabi Muhammad memikirkan kepentingannya dan bahayanya lebih besar mana. Dipertimbangkan oleh Nabi, baru kemudian dikasih tahu kepada kita yang terbaik. Kita enggak. Kalau kita mau kawin, cari yang cantik apa yang jelek? Ayo, cantik apa jelek? Jawab. Cantik apa jelek? Cantik, langsung sudah. Tinggi apa pendek? Putih apa hitam? Doer bibirnya atau sensual? Pasti kan kita pilih. Nah, tapi Rasulullah enggak. Nah, itu yang kita pilih. Jadi kita lebih mementingkan diri kita tanpa kita mementingkan yang berbahaya bagi kita dan pertimbangkan. Kenapa dipertimbangkan yang membahayakan bagi kita? Ini sesuatu yang bermanfaat bagi kita, tapi kita tidak pernah melihat. Dan ini juga sesuatu yang berbahaya pada kita. Kenapa kita dipikirkan dari sisi berbahayanya? Sekarang kalau seumpama ada sebuah kemanfaatan kepada diri kita, sekaligus ada sebuah kemadaratan, harusnya seorang yang cerdas itu, dan kita dituntut oleh Nabi untuk menjadi orang yang cerdas. Sehingga Nabi SAW bersabda, Innallaha yuhibbul mu'minal qawi minal mu'minin dha'if. Dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, Al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Di dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, Innal al-muslimu la yadkhulu fil jihri marratain. Itu kan memberitahukan kepada kita untuk menjadi orang cerdas. Jadi paling tidak cerdasnya itu digunakan jangan sampai kita itu masuk ke dalam lubang yang sama sampai 2 kali. Nah, jadi kalau kita amati, kalau kita teliti, kita perhatikan, jadi semua himbauan Nabi SAW itu terkait dengan sesuatu hal yang dilarangnya ataupun dihimbau untuk dilakukannya, itu selalu identik dengan kebalikannya. Kalau kebalikannya itu lebih berbahaya, maka beliau lebih mementingkan jangan. Tapi kalau kebaikannya itu lebih ringan, maka beliau itu lebih menegaskan silakan lakukan. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita perhatikan ibarat daripada perintah beliau, istilah yang digunakan oleh beliau. Jadi kalau sesuatu yang dianjurkan berarti keburukannya kecil sekali. Tapi kalau sudah sesuatu dilarang atau kita itu dihimbau untuk menjauhinya, itu kejahatannya besar sekali. Kenapa kita itu tidak pernah memikirkan sesuatu yang dilarang oleh Nabi SAW untuk meneliti apa sih bahayanya di situ? Bahkan kalau seumpama kita itu membaca hadis-hadis tentang targhib asya yang diraghaban Nabi SAW anhu, itu pasti kita itu tidak suka, lebih senang yang targhib fihi. Padahal yang targhib fihi itu konsep beda, tinggal kita tahu saja. Tapi yang muraghab anhu itu berbahaya, harusnya kita pikirkan. Kita kan tidak. Ketika kita kawin, pertimbangannya apa? Cantik, kaya, ya kan, badannya ideal, bisa menyenangkan ketika di rumah dan sebagainya. Tanpa kita pertimbangkan bahwasanya Allah menciptakan segala sesuatu itu dengan konsep yang sama. Apa itu konsepnya? Semuanya ada kelebihan, ada kekurangannya. Nabi karena cintanya kepada umatnya, maka yang ada kekurangannya lebih banyak daripada kelebihannya dilarang oleh Nabi. Tapi yang ada kelebihannya lebih banyak dan mudah, kekurangannya itu diatasi, diperintahkan oleh Nabi. Itu cara Nabi SAW memerintahkan dan melarang kita. Tapi kita di dalam memaknai apa yang disampaikan Nabi SAW itu kurang cerdas, kurang cerdik, kurang cermat. Sehingga biasa aja lah. Yang penting kita sudah tahu, sudah belajar dan sebagainya. Nah, padahal kalau seumpama misalnya Al-Fakir ini sebagai anak daripada guru-guru kalian,
mengatakan hati-hati yang di rumah kamu itu adalah musuh. Dan dia itu musuh dalam keluarga, hati-hati sama dia. Misalnya saya sebutkan namanya Fulan, hati-hati sama dia. Kira-kira kalian lebih percaya kepada orang itu yang di rumah itu atau Pak Ustaz? Tentunya Pak Ustaz, ya kan? Sehingga kalian mewaspadai dia. Nah ini yang berbicara bukan kita, tapi berbicara dengan kita Muhammad SAW. Kok bisa kita itu kurang waspada di dalam hal itu? Nah itu yang menjadi pertimbangan bagi kita semuanya. Ini termasuk yang kategori seperti itu, alim tapi tidak merasa aman dengan dirinya, sehingga keilmuannya itu tidak berlaku pada dirinya. Seakan-akan itu orang bodoh yang semacam itu, yang semacam itu dia ditemani, karena dia merasa aman dengan dirinya. Dia pernah merasa aman. Jadi sampai kapan pun Habib Bakar al-Idrus, Abu Bakar bin Abdullah bin Abu Bakar bin Abdurrahman As-Saggaf, beliau itu ketika mengatakan siapa yang mencium kananku berarti dia itu seakan-akan menempelengku, dan barang siapa yang mencium lututku apalagi kakiku maka seakan-akan itu mencungkil kedua mataku. Kapan dia ucapkan? Ketika dia itu bidaya? Tidak, bidaya. Bukan ketika beliau ucapkan itu masih muda atau beliau itu masih belajar. Tidak, setelah beliau itu menjadi orang besar dia ucapkan seperti itu. Dengan mudahnya dia ucapkan seperti itu. Dengan mudahnya karena tambah dia itu berilmu, tambah dia itu tahu akan ilmu. Tidak akan dibiarkan. Jadi selama kita itu merasa aman dengan nafsu kita, maka berarti kita itu termasuk orang yang tidak aman. Dan siapa yang merasa tidak aman dengan nafsu kita, berarti dia termasuk orang yang aman. Kenapa? Karena dia itu mewaspadai dirinya. Nah, yang bahaya itu adalah dia itu merasa dirinya tidak ada musuh, sehingga dia itu akan terjerumus dan terjerumus dan terjerumus dan terjerumus. Bahkan ada orang alim belajar dari dalam, tapi dia itu bermuamalah riba. Ada semacam itu, ada gitu. Kenapa? Karena dia itu tidak merasa aman kayak gitu. Jadi jangan kita itu merasa bahwasanya kalau kita itu punya ilmu berarti kita pasti kerja kebenaran tuh. Justru yang banyak terjerumus ke dalam kesalahan, bahkan kesalahan fatal itu adalah orang yang punya ilmu daripada orang yang biasa. Karena orang biasa itu kadang-kadang pilihan itu udah banyak, taat kepada Allah, taat Rasulullah, gak ada lagi. Sehingga dia nggak mau didengar, atau orang alim siapa dia ngomong dia nggak mau. Ada itu begitu bagus itu. Ketika kita sok-sok minta kemudian kita itu menjadi seorang mufti sendiri gitu. Itu yang banyak sekarang ini. Kita lihat tadi kembali kepada yang paling Sayyidina Ali Zainal Abidin. Apa katanya kepada bulannya? Kalau nanti aku di pada masyar, ya, apakah kamu juga mau memikul dosaku? Maka kata Buddha itu tidak, wahai Muhammad, kalau begitu dia aku pikul sendiri. Karena yang memikul dosa itu adalah aku sendiri. Itulah maksud daripada ucapan datutnya Nabi SAW. Innal abdal mu'mina baina makhofatain. Sesungguhnya seorang hamba yang mukmin itu hendaknya dia selalu memikirkan dua waktu. Dua waktu itu selalu jadi hantu buat kita, yang menakut kita, yang selalu kita awasi, selalu kita jadikan sebuah pertimbangan. Apa itu? Baina umrin dan maut. Antara waktu yang sudah berlalu 40 tahun, 50 tahun yang lalu ini. La yadri Mallahu sani'un fihi. Kita tidak tahu apa yang diputuskan Allah Ta'ala karena pekerjaan kita dulu. Berapa banyak kita itu telah durhaka sama orang tua dengan tindakan kita, ucapan kita. Berapa banyak kita itu telah durhaka kepada guru. Adakah dari kita yang berani bersumpah bahwasanya apa yang kita lakukan dulu dari dosa-dosa itu satu saja, pasti Allah akan ampunkan dosanya? Ada yang berani semua? Ada berani. Itu pula kebaikan, tentunya kita pernah melakukan kebaikan di masa yang lalu. Apakah ada dari kita yang berani bersumpah bahwasanya kebaikan yang telah lalu yang pernah kita lakukan pasti Allah akan terima dan Allah akan ganjar kebaikan itu, walaupun itu baik bersalawat kepada Nabi Muhammad? Ada yang berani bersumpah? Dan yang berani bersumpah? Dari antara kita yang berani bersumpah. Wa umrin berbakia, dan umur yang masih tersisa. Sisanya berapa? Satu tahun yang mutahar, kita berapa tahun dunia? Tidak ada tahu. Tapi Muhammad Yusuf kita masih ingat
Sudah berapa bulan tidak tahu. Mallahu ghadin fihi, la yadri kata Rasulullah, la yadri mallahu ghadin fihi. Aku tidak tahu apa yang akan putuskan. Kita tidak tahu. Jadi tambah ke depan, tambah berat. Kalau kita itu tambah jauh daripada ilmu dan sumbernya, tambah sulit kita menghadapi kehidupan ini. Supaya mudah, jangan cuma kita, tapi bersama-sama keluarga kita harus menjaga semuanya. Supaya sinergi semuanya. Kalau enggak, timpang. Kita punya ilmu, istri kita punya ilmu, anak kita punya ilmu. Susah jadinya. Kita akan begini, mereka akan ngerti. Mereka mau apa? Enggak, yang begini. Memang dasar abah kamu itu, dia kolot, dia begini. Susah jadinya. Kenapa? Sinergi. Harus sama-sama. Oleh karena apa? Allah Ta'ala mengimbaukan kita, anfusakum wa ahlikum. Diri kamu dulu sudah bisa menguasai, baru keluarga kamu. Supaya apa? Bisa bersama-sama. Karena kita itu nggak mungkin masuk surga itu sendirian, nggak mungkin. Kita akan bersama-sama. Masuk surga bersama-sama, masuk neraka juga bersama-sama. Alhamdulillah. Nah, oleh karena itu makanya di sini, jadi harus sama-sama. Yang paling mudah untuk mendapatkan kebahagiaan dan kemudahan serta harapan kita semuanya terlaksana di dunia itu adalah ilmunya Nabi. Nah, sekarang mudah. Nggak perlu kita sampai ke pondok, setiap hari kita datang ke pondok, tinggal buka klik left, selesai sudah. Seperti di rumah, jadi setiap ada left di Pondok Putri itu nyambung, jadi ada salon nyambung, ngetek dari itu serah mereka itu mau dengar nggak dengar ya mereka dengar. Kalau kita, aku seperti itu. Misalnya sekarang mau jadi seperti Syaikhul Islam agak sulit karena di mana ada CCTV-nya misalnya. Ya sudah, sekarang ini tidak sesulit di zamannya Sayyidina Ali Zainuddin. Antum nggak tahu semuanya kan nomor rekening anak kan? Ya kan? Kalau antum mengirim uang sama anak, ya malam-malam, siang-siang, pagi-pagi, akan tahu itu deh? Nggak paham. Nggak ada dijelaskan di kamu dari bulan-bulan nggak ada. Masuk, itu sudah Mesir itu. Kalau nggak tahu, tanya wala dialui atau orang jelaskan kan 2250399777 visi atas nama Segaf Tahrir. Artinya mudah. Mau sudah Mesir kan? Udah tinggal paspor selesai. Tidak ada yang tahu. Ada yang lakukan. Jadi kita bukan di zaman Sayyidina Ali. Berapa banyak para sahabat ini? Berapa banyak mereka para ahli bait yang mereka itu wafat, mereka itu ifat. Yang kalau kita itu mau seperti tadi, masya Allah, ada satu tamu Habib Segaf dari Banyuwangi Segaf, dia bercerita, masya Allah, ketika ayahnya Habib Umar itu masih ada kayu manis yang punya pabrik kayu manis. Semua apa yang ada di Banyuwangi semuanya tidak ada yang bayar pajak. Dipikir apa yang dari pajak, begitu dia meninggal baru tahu diminta pajaknya. Kenapa? Karena tidak ditanggung lagi, ditanggung semuanya oleh beliau. Nah, coba lihat, mereka tidak paham kalau ternyata pajak itu ditanggung oleh beliau. Ini kan sudah hasil. Setelah meninggal baru ketahuan, sama seperti Sayyidina Ali. Setelah meninggal baru banyak orang-orang penulis, para penulis, orang minta dadakan berjumlah 200-an orang kira-kira. Ternyata siapa mereka? Ketika ditanya siapa kalian, baru datang dari luar negeri. Kami adalah penduduk Madinah. Cuma selama ini kami setiap bulan ada seseorang yang mengantarkan untuk kami makan apa yang kami makan. Setiap kami buka pada suatu malam tertentu ada makanan itu. Cukup untuk sebulan, cukup untuk seminggu, cukup untuk 2 minggu. Sekarang sudah ada lagi, sehingga aku mau kemana? Aku nggak bekerja. Ternyata apa? Ternyata itu adalah yang mendapatkan dan berhak mendapatkan sudah Mesir daripada Imam Ali Zainuddin. Oleh karena itu maka di sini, jadi kita ini manusia itu memang cari masalah. Ketika kitab itu sulit untuk kita dapatkan, maka kita rajin untuk mencari kitab. Tapi ketika kita itu sudah mudah untuk kita cerna, untuk kita baca, justru kita menjauhi. Ini sekarang belakangnya. Dulu kita mau cari kitab itu sampai ingat zamannya sama kita ini pernah ngirim surat ke Australia untuk mendapatkan buku dari Australia bahasa Inggris itu. Kadang-kadang ada yang dapat, ada yang nggak dapat. Ke Turki kita kirim juga. Kadang-kadang ada yang dapat, nggak ada yang dapat. Sekarang
Ngapain kamu minta begitu? Banyak di perpustakaan sekarang, di HP anak ada sekitar 10.000 PDF kitab. Dibaca? Nggak dibaca. Itu sifatnya manusia. Jadi tambah dimudahkan, tambah melupakan. Bukan tambah dimudahkan, tambah bersyukur. Tidak, tambah memudahkan, tambah melupakan. Tambah sulit, tambah dia bersyukur. Tapi tambah mudah, justru tambah sulit untuk bersyukur. Itu manusia. Kenapa? Karena tidak diiringi dengan keilmuan. Ketika dia tidak diiringi dengan keilmuan, maka dia tidak menghargai sesuatu. Tapi yang menjadikan dia itu tidak menghargai siapa? Ya dirinya. Jadi nafsu itu lebih jahat daripada setan. Nafsu itu lebih kuat daripada setan. Karena setan itu harus ada sebab. Baru dia itu bisa menguji kita, baru dia itu bisa membisiki kita. Yang nggak ada setan itu datang kepada kita di saat kita berada di pondok seperti sekarang, tidak ada. Kecuali kalau kita ini termasuk yang alhamdulillah luti, ya. Umum, baru timbul situ setan. Tapi nggak ada di antara kita yang di pondok ini, di lingkungan ini yang semuanya laki-laki, kemudian setan mengganggu kita untuk kita melihat perempuan dan sebagainya. Ada, karena ada perempuan di sini. Setan itu bisa mengganggu ketika sudah ada sebab, baru dia itu mengganggu. Nah, tapi kalau ada yang mengganggu, padahal nggak ada sebab, itu bukan setan, itu namanya nafsu. Nggak ada sebabnya timbul, itu nafsu. Kalau ada sebabnya, lalu timbul keinginan untuk berbuat dan sebagainya yang melanggar perintah Allah, itu namanya setan. Tapi kalau nggak ada sebabnya, nah itu adalah nafsu. Nah, yang ada sebabnya itu kan kita harus waspada. Lihat perempuan tadi, ingat Allah, astagfirullah, tapi pengen gitu. Pengen, berarti pengen, tapi kita masih ingatkan, jangan, nanti tidak mimpi Rasulullah dulu. Ada masih yang mengingatkan itu ada, gitu. Ya kan? Masih penting, tapi kalau sudah dari diri kita, di dalam itu, bisikan itu, bukan dari luar. Kalau ada sebab, gimana kita cara mengatasinya? Seperti sudon, seperti merasa lebih baik orang lain, merendahkan orang lain. Bagaimana kita mengatasinya? Itu lebih berbahaya daripada cuma kita itu melihat perempuan bertemu dengan para pejabat, orang kaya dan sebagainya. Lebih sulit itu. Oleh karena dikatakan jihad akbar. Nah, maka di sini posisikan diri kita sesuai dengan posisi yang disenangi, dibahagiai, dikehendaki oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW. Itu yang harus kita lakukan. Dan itu pekerjaan kita. Apa itu pekerjaan kita? Apa yang kita cari? Yang kita cari cuma ridhonya Allah dan cintanya Nabi Muhammad. Oh, Bim, aku punya pekerjaan lain. Apa itu? Cari rezeki. Rezeki itu Allah yang atur. Gak sih cari, jemput. Yang penting itu gerak, Allah kasih. Nah, tapi ridho Allah itu dicari. Kalau nanti nggak cari, nggak bakal dapat. Cari ridho Allah itu. Cari cintanya Nabi itu, cari. Tapi kalau rezekinya perlu. Kenapa? Karena pengalaman itu sudah tertanam dalam diri kita. Sekian lama, sekian tahun, sekian waktu, sekian keadaan yang sudah berlalu, berarti kita masih juga nggak yakin juga kepada rezeki. Itu kan aneh. Sampai jenggotnya putih masih nggak yakin sama rezeki. Itu luar biasa itu. Jadi kita ingatkan masa-masa kita itu nyantri dulu waktu di pondok. Adakah di antara kita ketika pondok itu kemudian pernah berdoa begini, ya Allah, berikan aku sarapan pagi, ya Allah, berikan aku makan siang nanti, ya Allah, berikan aku makan malam nanti. Ada? Waktu kita pondok dulu ada? Ada yang kita berdoa seperti itu? Kenapa kita berdoa seperti itu? Jawabannya kenapa? Karena sudah ada disediakan pondok. Ini jaminan pondok, bukan jaminan Allah. Bagaimana jaminan Allah? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah zatnya maha profesional. Illa 'ala Allah rizquh. Karena ada kita. Jadi kadang-kadang kita ini perlu bertanya pada kita, iya, aneh alim enggak sih? Jangan kita termasuk seperti dikatakan tadi. Dikatakan ustaz, dikatakan orang alim, dikatakan dai, dikatakan habib, dikatakan balik, tapi ternyata kita ini tidak mengamalkan dengan ilmu kita. Baik ilmu ya. Ilmu kayak gimana itu? Pantas itu dikatakan orang alim seperti yang betul. Itu dikatakan oleh beliau. Oleh karena itu maka memang ilmu itu ya hujjatun lana atau sebaliknya hujjatun alaina.
Ketika tidak diiringi dengan kemanfaatan, maka yang terjadi itu adalah ilmu itu adalah hujjatun alaina. Itu yang kita takuti. Itu yang diminta oleh Nabi SAW. Allahumma inni as'aluka min ilmin a'udzubika min ilmin la yanfa'. Jadi ya Allah, aku berlindung kepada kamu daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Ini yang tidak bermanfaat, ini yang kita takuti. Semoga dengan berkat kita itu mau saja datang per bulan untuk membaca hikam di depan guru yang seperti Al-Fakir lalu tidak pantas untuk menjelaskan kepada antum semuanya. Mungkin antum yang lebih pantas duduk di tempat ini dan menjelaskan. Nah, tapi niat kita ini sudah mau dibina, mau ditempa, dan itu maksud daripada biasanya untuk kita saling mengingatkan. Semoga kita termasuk orang alim ya, yang mengamalkan ilmunya, yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang menimbulkan dan mewariskan di dalam dirinya al-khasyah, sehingga kita tambah takut kepada Allah, tambah merasa diri kita adalah orang yang hina, orang yang tidak baik, orang yang jauh daripada Allah, orang yang jauh daripada Nabi Muhammad SAW, bukan malah sebaliknya. Dan semoga kita termasuk diselamatkan oleh Allah Ta'ala daripada setiap fitnah yang datang kepada kita, yang harus datang memang kepada kita, dan termasuk yang melewati segala macam ujian, dan karena sukses kita melewatinya, sehingga kita termasuk yang aman daripada fitnah di dunia sampai di akhirat. Bukan hanya bagi kita saja, tapi untuk keturunan kita, anak kita, anak cucu kita, dan semua murid-murid kita, semua sahabat-sahabat kita, dan semua kerabat kita, semua ahli keluarga kita, dan semua kaum muslimin yang ada di Indonesia. Semoga semuanya dijaga oleh Allah Ta'ala daripada fitnah akhir zaman dan fitnah yang begitu dahsyat pada akhir zaman ini. Ala hadini yang